Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Nadalaro. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 26 Agustus 2025, hari biasa pekan ke-21. Disusun dan dibawakan oleh Frater Ricky Oke Esferi. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Matius bab 23 ayat 13 sampai 22. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, hai pemimpin-pemimpin buta yang berkata bersumpah demi bait suci supaya sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mezbah, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi persembahan yang ada di atasnya, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mezbah yang menguduskan mezbah itu? Karena itu, barang siapa bersumpah demi mezbah, ia bersumpah demi mezbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Dan barang siapa bersumpah demi bait suci, ia bersumpah demi bait suci dan juga demi dia yang diam di situ. Dan barang siapa bersumpah demi surga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi dia yang bersemayam di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil dikisahkan Yesus mengecam ahli-ahli Taurat. Ia mengkritik cara hidup orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dengan suatu ungkapan yang khas dari para nabi, khususnya dalam Perjanjian Lama, yakni celakalah. Teguran keras ini dipakai oleh para nabi ketika bangsa Israel tidak mau mendengarkan perintah Allah atau juga bertegar hati kepada Allah. Di samping itu, satu kata yang sangat menarik yang diungkapkan Yesus kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yakni
kata munafik. Kata munafik adalah ungkapan atau teguran atas sebuah perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tidak sesuai dengan perkataan baiknya. Atau juga munafik berarti apa yang di luar berbeda dengan apa yang ada di dalam. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, menjadi murid Yesus berarti kita melepaskan diri kita dari kepura-puraan. Suatu perbuatan baik dan suci harus mengalir dari hati yang tulus dan jujur. Bahwa semua tindakan baik kita harus didasarkan pada hati yang tulus atau murni, dan bukan dengan motivasi untuk dilihat atau dipuji orang lain. Injil hari ini mengajak kita untuk melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus tanpa ada embel-embel untuk pencitraan. Teguran Yesus mengingatkan kita untuk melayani sesama dalam setiap pelayanan kita, sebagaimana yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Melakukan cinta dan pelayanan tanpa pamrih, dan mengamalkan ajaran-ajaran Tuhan sesuai dengan kehendak hati dan juga kehendak Tuhan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus mengajarkan kita untuk selalu melayani sesama dengan tulus, tanpa meminta imbalan atau juga tanpa motivasi untuk menunjukkan diri dan juga mengagungkan diri di hadapan sesama kita. Pesan yang terakhir yang dapat kita petik dari bacaan Injil hari ini, semoga kita mampu melakukan segala sesuatu dengan hati yang tulus, melayani dengan tangan yang ikhlas, dan dengan demi kemuliaan Allah yang kudus. Sebagaimana kita melakukan pelayanan kudus ini juga atas berkat dan rahmat yang Tuhan anugerahkan dan limpahkan kepada kita secara cuma-cuma. Maka secara cuma-cuma pula kita lakukan dalam pelayanan kita kepada sesama tanpa ada motivasi untuk pencitraan. Semoga Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.